Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mida Nurlan Harahap, Erika Putri Mawardani, dan Anissa Ulkamil. Kami akan memaparkan bahan ajar matematika SMA mengenai barisan dengan dosen pengampu Bapak Aswan Effendi, SPDI MPD. Kami dari Pendidikan Matematika 4 semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bahan ajar matematika. Satuan Pendidikan SMA atau MA, mata pelajaran matematika, kelas 11 semester 1, materi pokok barisan dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kompetensi inti. 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.6, yaitu menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri dengan indikator pencapaian kompetensi. 3.61 mendefinisikan barisan. 3.62 menyatakan pola. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.6, yaitu menggunakan pola barisan aritmetika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah konseptual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Indikator pencapaian kompetensinya 4.61, yaitu menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan barisan. 4.62 yaitu menyelesaikan masalah konseptual berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk 1. Menjelaskan pengertian barisan, 2. Menunjukkan pola barisan, 3. Menyatakan masalah dalam sehari-hari dalam berkaitan dengan barisan, 4. Menyajikan model matematika berdasarkan masalah nyata berkaitan dengan barisan, 5. Menyelesaikan masalah konseptual berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Masalah konseptual. Nah, di sini menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003, ia menyatakan pendidikan konseptual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Nah, masalah konseptual yang dapat dihubungkan dalam materi barisan dengan kehidupan sehari-hari ini dapat kita lihat seperti menyusun barang-barang yang ada di sekitar kita, menghitung barang produksi, ataupun berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, selanjutnya itu ada peta konsep. Peta konsep barisan itu terdiri dari yang pertama, kompetensi inti, kedua, ada kompetensi dasar, 3, indikator, 4, tujuan pembelajaran, 5, masalah konseptual, 6, deskripsi materi, dan yang terakhir adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Oke? Baiklah, karena kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan masalah konseptual sudah kita bahas di slide sebelumnya,
Selanjutnya kita akan membahas deskripsi materi dan juga contoh soal dan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu barisan. Sebelumnya kita akan cari tahu dulu ya, apa itu barisan bilangan. Nah, barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Tiap-tiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan itu disebut dengan suku. Sedangkan aturan pengurutan suku-suku barisan bilangan dinamakan pola bilangan. Nah, nama suatu barisan biasanya dicirikan oleh bilangan-bilangan yang membentuk barisan itu. Misalnya, barisan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan ganjil, barisan bilangan ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Barisan bilangan genap itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas barisan aritmatika. Nah, definisi barisan aritmatika ini dapat kita katakan jika dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Nah, hasil pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya dinamakan beda, yang dilambangkan dengan B dengan rumus B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Rumus suku ke N dapat kita cari apabila A menyatakan suku pertama, N menyatakan banyak suku, dan D adalah beda suatu barisan aritmatika. Maka itu dapat kita tuliskan U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B, U3 itu sama dengan A ditambah 2B, sampai seterusnya, atau U4 sama dengan A ditambah 3B, dan seterusnya. Jadi, rumus suku ke N barisan aritmatika dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1B sama dengan A ditambah N kurang 1B. U1 tadi kan sama dengan A, kan? Baik. Selanjutnya kita akan membahas barisan geometri. Barisan geometri adalah bilangan diperoleh dengan mengalihkan bilangan tertentu ke bilangan sebelumnya untuk memperoleh suku berikutnya. Jika suku pertama kita katakan A dan bilangan tertentu itu disebut pembilang atau rasio yang dinyatakan dengan R, maka secara umum barisan geometri dapat dinyatakan sebagai A dikali R, A kali R kuadrat, A dikali R kubik, dan sampai seterusnya. Rumus suku ke N untuk barisan geometri. Apabila A menyatakan suku pertama, N menyatakan banyak suku, dan R adalah rasio suatu barisan geometri, maka kita tuliskan sebagai berikut ya. U1 itu sama dengan A, U2 nya itu sama dengan A kali R, U3 nya sama dengan A kali R pangkat 2, sampai seterusnya ya. Nah, jadi rumus suku ke N barisan geometri itu dapat kita tuliskan UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, dan bisa juga R sama dengan UN dibagi UN dikurang 1. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana soalnya yaitu penduduk suatu kota adalah 10.000 orang setiap tahun. Karena kelahiran dan urban, penduduk itu bertambah 3%. Tentukan jumlah penduduk pada akhir tahun ke-10. Nah, penyelesaiannya ada di samping ini ya. Nah, penduduk pada awal tahun pertama itu kita sebut U1 sama dengan 10.000. Kemudian awal tahun kedua ini kita sebut U2, itu sama dengan 10.000 ditambah 3 per 100 dikali 10.000. Atau itu sama dengan 10.000 dikali 1 ditambah 3 per 100. Oke. Nah, pada awal tahun ketiganya itu kita sebut U3, di mana U2 ditambah 3 per 100 kali U2 itu sama dengan U2 dikali 1 tambah
3/100 kali U2 lagi kan, berarti U2 nya tadi kita masukkan ke sini, kita operasikan kembali. 10.000 dikali 1 tambah 3/100 dikali 1 ditambah 3/100, maka sama dengan 10.000 dikali 1 ditambah 3/100 pangkat 2. Nah, jika proses ini kita lanjutkan, maka akan diperoleh UN sama dengan 10.000 dikali 1 ditambah 3/100 pangkat N kurang 1. Dengan demikian, jumlah penduduk pada akhir tahun ke-10 atau awal tahun ke-11 itu adalah, kita sebut ya, U11 sama dengan 10.000 dikali 1 tambah 3/100 pangkat 11 kurang 1 sama dengan 10.000 dikali 1 ditambah 3/100 pangkat 10, yaitu 11 kurang 1, 10. Maka hasil dari ini kita peroleh 13.439,16. Jadi jumlah penduduk akhir tahun ke-10 itu sekitar 13.439 orang. Baiklah, sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.